Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayol ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kali ini temanya adalah Haditsul Ahad. Ahad artinya itu jam'u wahid, bentuk jama dari wahid yang artinya satu. Wakila jam'u ahad. Ada yang mengatakan ahad itu bentuk jama dari ahad, seperti ahjar, bentuk jama dari hajar, artinya batu. Kemudian dalam istilah yang namanya haditsul ahad, khobarul ahad, khobar itu kabar, hadis itu berita. Khabar ahad adalah huwa malam yajma' syurutut tawatur, malam yajma' syurutut tawatur minal akhbar, sesuatu yang tidak memenuhi syarat mutawatir, yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Nah, kita mutawatir juga nggak tahu, jadi harus tahu. Walidha famarimatul murad bi khabar ahad la takunu ila bi marifati qasimihi wa huwa qasimaihi al-mutawatir. Karena itu untuk mengetahui khabar ahad kita harus tahu mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu qad arrafahu jam'un min ulama'i usul fiqh wa mustalah hadis. Mutawatir didefinisikan oleh banyak ulama usul fikih dan mustalah hadis bi annahu, bahwa ma rawahu jama'atun, berita yang diriwayatkan oleh jamaah. Yastahilu fil adat tawatu'uhum alal kizbi an mithlihim, yang mustahil menurut kebiasaan mereka bersepakat untuk bohong. Wa asnadahu ila syai'in mahsus, dan sesuatu yang dirawikan adalah yang bisa ditangkap oleh indera, bisa didengar, bisa dilihat. Itu namanya mutawatir. Jadi berita yang didengar atau dilihat oleh banyak orang, yang mustahil banyak orang itu akan bersepakat untuk dusta. Ya, kalau khabar ahad itu bukan ditangkap oleh banyak orang. Namanya ahad kan seorang demi seorang. Nanti akan dibagi lagi. Inilah bagian dari mustalah hadis. Tapi kenapa ini dibawa oleh pengarang ke dalam ranah akidah? Nah, persoalannya adalah apakah sumber dari akidah itu boleh menggunakan hadis ahad? Ini yang menjadi pertanyaan. Status hukum hadis ahad. Ma yufidu khabar ahad ikhtalafal ulama. Nah, ini terjadi perbedaan. Ya, apakah sumber berita yang berasal dari hadis ahad ini berkompeten untuk menetapkan sesuatu? Dzon, ya, artinya spekulasi secara mutlak atau yakin. Wal qaulu sahih walladzi alai amatul fuqaha wa aktsar mutakallimin anna khabar ahad yufidul yaqin idza ikhtafat bihil qara'in. Nah, pendapat yang sahih yang dipegangi oleh para ahli fikih
dan kebanyakan ahli usul, ahli akidah, bahwa khabar ahad itu ya mendatangkan keyakinan apabila ya syarat-syaratnya terpenuhi. Jadi memang diberitakan 1-2 orang, tapi 1-2 orang ini orang terpercaya yang memberitakan, yang mendengar itu. Wa minal qara'in mu'tabara fi dzalik, apa yang mendukung bahwa hadis ahad itu mendatangkan keyakinan? Pertama, talakil ummatul bil qabul, setelah telah diterima oleh banyak orang. Walihada yujibul qat'a bi sihhatihi li anal ummat la tajma wa la dhalalah. Sudah diterima oleh umat, ya. Jadi umat sudah menerimanya dengan baik. Nah, ini wajib menjadi keyakinan secara qat'i hadis itu sah. Karena umat katanya tidak mungkin bersepakat untuk kebohongan. Tapi ini definisi ini juga ditolak oleh banyak pihak. Ya, diantaranya adalah orang Nasrani mengatakan, bukankah kesaksian Nabi Isa disalib itu juga banyak orang? Kenapa nggak diterima oleh orang Islam? Gitu. Ini terjadi ya, terjadi perdebatan. Jadi ada yang menolak hadis ahad. Dalam soal keyakinan, akidah itu tidak boleh dibangun dengan hadis ahad. Tapi kalau itu dibuang, ya, kalau dipotong, hadis ahad tidak boleh menjadi pondasi dari akidah, ini kita akan kehilangan banyak berita. Akan kehilangan banyak info dari Rasulullah SAW. Wal maksudu bil umat huna ahlul ilmi bil hadis. Yang dimaksud umat di sini bukan umat sembarangan umat, ya, tapi umat yang dimaksud ini ahlul ilmi, orang yang berilmu. Fa idza tafaqu ala tasih hadis maka ta'na bi sihhati fa inna ijma'u maqsumun. Kalau mereka bersepakat mensahihkan hadis, maka kami putuskan dengan sahnya. Ya, ini pengetahuan kita terhadap hadis kan sangat minim ya. Kebanyakan yang buat stempel itu Bukhari, Muslim. Jadi kalau hadis sudah sahih Bukhari, nah itu kebanyakan orang sudah menganggap sahih. Padahal ada juga hadis sahih hadis Bukhari yang dhaif ada. Ya, itu terdapat di Adabul Mufrad. Ada juga. Nah, tapi pengetahuan tentang ini membutuhkan kajian yang panjang, ya, karena meneliti orang. Meneliti orang itu kebiasaan umat Islam ini namanya tarjih. Tajrih, bukan tarjih. Tajrih. Tajrih itu mencacat. Mencacat itu masuk kelompok ghibah apa enggak? Kan kita dilarang ghibah. Tapi di satu sisi kita harus menyelamatkan dalil. Ya, kalau ada dalam proses mendapatkan dalil itu ada orang yang tidak kompeten, khianat. Ya, diantaranya ada yang Abu Luhai'ah, diriwayatkan Abu Luhai'ah. Boleh jadi dia latar belakangnya Yahudi, terus dia banyak memberitakan setelah Muslim. Setelah Muslim dia banyak berita, padahal berita itu dari Taurat. Rasulullah memberi petunjuk, kalau ada berita dari ahlul kitab, jangan kau percaya sepenuhnya, jangan pula tolak sepenuhnya, karena di antara berita dari mereka itu benar. Nah, ini mana yang benar, mana yang salah, ini yang kemudian jadi. Ya, umumnya kita nerima berita hari ini, karena arti berita itu sendiri kan ma yahtamil kidba wa sidqa. Yang namanya berita mungkin benar, mungkin salah. Kalau Anda mendapat berita dari medsos, ya, A gitu ya. Ini untuk menguji berita ini benar apa enggak dari mana? Ini benar apa enggak? Itu kebanyakan dari pemberitanya. Contohnya,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disebut nama orang terkenal telah meninggal, telah wafat. Ini benar apa enggak? Sering berita bohong itu. Ya, diberitakan siapa meninggal. Itu hanya untuk sensasi. Maka mengujinya kita searching di Google, apakah si A meninggal? Nah itu. Nanti dijawab sama dia. Berita si A meninggal itu hoax. Berarti hoax. Jadi kepada siapa kita harus bertanya? Ya, sementara berita ini kadang-kadang disampaikan oleh orang yang punya media bohong. Contohnya Israel, pemberitaan dunia terhadap Israel. Itu orang Palestina menjadi permainan. Bantuan, ditunjukkan bantuan kemanusiaan datang. Ya, itu di-share sama dia. Tapi setelah bantuan itu datang, berita ditutup, mereka dibom. Setelah bantuan kemanusiaan itu ada, dibom. Jadi praktis makanan itu nggak bisa dinikmati. Karena dihancurkan. Nah, berita penghancuran ini tidak diekspos. Sehingga yang paling benar ya umat Islam. Jadi yang paling akurat Muslim. Jadi Muslim, kita sesama teman, itu lebih akurat. Beritanya itu, menurut saya itu lebih akurat. Ya, teman-teman yang saya percaya itu lebih akurat. Ya, kita ini perlu berita. Nah, begitu juga nasibnya tidak berbeda dengan hadis ahad. Tapi orang-orang yang menjadi teman Rasulullah ini kan sahabat, sudah terkenal kejujurannya. Tapi persoalannya apa betul dari dia apa enggak? Gitu. Kalau kita dengar langsung sih, Ibnu Umar berkata, kita pasti mendapat keyakinan. Tapi persoalannya, saya dari Ibnu Umar. Saya dapat berita dari, nah ini yang ngomong saya dari Ibnu Umar, benar apa enggak? Nah itu persoalannya. Kalau di tengah-tengah pemberitaan mengutip, ya, atau mengatasnamakan seorang sahabat terkenal, tapi dianya tukang bohong, maka gugur itu. Hadisnya menjadi dhaif gara-gara begitu. Nah, kita lanjutkan. Yang selanjutnya, wa minal qara'in ayyakunal hadis mustafidan masyhuran. Dari salah satu tanda bahwa hadis itu bisa diterima, hadis itu sudah dikenal banyak orang. Nah, tapi ini menurut dunia modern, terkenal atau tidak, sebuah hadis itu sangat ditentukan oleh sejauh mana orang yang menyiarkan itu. Ya, penyiarnya siapa? Kalau penyiar itu punya kekuatan, cepat terkenal. Ya. Idza kanat lahu turukun mutabayyinat salimatan min dha'fi ruwat wal ilal. Apabila ada jalan-jalan, jadi maksudnya ada satu berita, ya, diberitakan dari 3 jalur. Dari A dari A1, A2, A3, A4 terus. Ada lagi B, B1, B2, B3. Ada lagi C. Nah, ini kalau banyak perawinya, maka mendekati kebenaran. Semakin banyak beritanya, bukan dari satu orang. Tapi satu jalur ini satu orang. Si A, ya, dia menyampaikan pada A1, A2, A3. Nah, B, tempatnya berlainan. B1, B2, B3. C, nah, begitu seterusnya. Makin banyak pendukung, maka makin kuat. Makanya hadis dhaif bisa naik menjadi hasan karena pemberitanya banyak. Dalil-dalil. Dalla ala hujjiyati khabaril ahad fil i'tiqad wal amal adillatun katsirah. Dalil tentang hadis ahad boleh dipakai adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat 9, surat At-Taubah ayat 122. Surat 9 ayat 122. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula nafara min kulli firqatin
minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Falaula, mengapa tidak? Nafar, tidak ada nafar, satu golongan, sekelompok orang. Setiap firqah, ya, setiap golongan, kenapa tidak ada sekelompok? Liyatafaqahu fiddin, yang pergi untuk mencari ilmu, bertafakuh. Nah, ini Allah menggugat ya. Mengapa dari sekian masyarakat tidak ada yang mengutus orang untuk belajar agama? Jadi kalau sampai tidak mengutus, itu disalahkan oleh Allah. Waliyunziru qaumahum dan supaya mereka memberi peringatan kaumnya idza raja'u ilaihim, saat orang itu kembali. La'allahum yahdharun, agar mereka waspada. Nah, ini Allah menggugat kita, mengapa orang nggak tertarik untuk mengutus anak-anaknya, sebagian anaknya untuk belajar agama. Nanti kalau udah pinter, dia balik lagi memberi peringatan, ya karena itu pelajaran agama itu angel, nanti kalau sudah tinggi biayanya besar, buku-bukunya mahal, hanya segelintir orang yang tahan. Nah, ini sebenarnya kalau di Indonesia, karena umumnya di bawah garis kemiskinan kita itu, jadi bukunya kecil-kecil, begitu dia tamat, wawasannya rendah. Mudah wawasannya rendah, berfatwa pula. Nah, diaku oleh masyarakat. Maka produksi dari dia, semua fatwa-fatwanya itu salah. Tapi karena keluar dari orang yang sudah nyantri, jadi diterima. Diterima, dilakukan secara berulang-ulang, jadilah adat istiadat. Nah, itu gara-garanya begitu. Ketika ada nanti yang datang baru, dia nggak mau beranjak dari apa yang dia sudah lakukan sehari-hari. Itulah adat istiadat. Ya, jadi Rasulullah sendiri mengutus banyak sahabat untuk belajar ilmu. Bahkan ada serombongan pemuda yang datang pada Rasulullah sampai lebih dari setengah bulan belajar. Padahal Rasulullah repot juga sih. Ya, karena dulu kan belum belum skolastik. Jadi masih jadi satu kayak begini, pengajian jadi satu. Jadi di Arab juga ada kemauan dari muhsinin untuk mengajari orang, ya, di kayak pesantren kilat lah gitu. Tapi 2 tahun, ya, jadi orang-orang pintar kumpul, itu dibiayai oleh orang-orang yang berduit, yang ikhlas, ya. Dikumpulkan seluruh dunia itu ada satu kelompok 50 orang. Laki-laki, perempuan di atas. Nanti begitu dari situ dia dapat ijazah. Tapi informal. Cuma belajarnya itu dari subuh sampai jam 10 malam. Banyak yang nggak tahan. Apalagi kalau sudah ittisalu sanad. Kalau membahas sanad, nggak boleh pergi. Bahkan keluar ke toilet pun ngomong. Jadi berapa lama Anda meninggalkan guru? Nah, itu sudah mungqati sanadnya. Sudah terputus. Karena boleh jadi si guru menjelaskan rukun iman ada 6, baru menjelaskan 3, dia ke toilet. Begitu datang lagi sudah ke 6. Jadi sampai segitunya beratnya tuh. Ya. Jadi ini yang membuat orang pada nggak mau. Jadi singkatnya, cari dunianya susah. Tapi susah juga sementara. Pendapat-pendapat ulama sekarang.
Qala ulama Syafi'i lam ahfaz an fuqahal muslim ikhtalafu fi tasbiri khabari wahid. Aku tidak mencatat dari ahli-ahli fikih yang ikhtilaf. Aku tidak mendapati ulama berbeda pendapat tentang hadis ahad. Bahwa hadis ahad boleh dipakai. Ya, jadi ada rektor Al-Azhar sendiri itu yang menyatakan hadis ahad tidak boleh dipakai untuk akidah. Hadis ahad tidak boleh dipakai untuk akidah. Karena akidah itu kan akdun, diambil dari ikatan. Jadi harus kuat, mutawatir. Lah mutawatir itu mungkin dihitung nggak sampai 100. Jadi minim sekali. Ya, ini tidak disepakati oleh semua orang. Kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah mendapati ahli-ahli fikih berbeda pendapat tentang menetapkan khabarul wahid. Saya tidak pernah mendapatkan orang berselisih. Wa bawal Bukhari bidzalik faqala ma jaa fi ijazati khabari wahid as-saduq wa dzakara fi 15 hadisan. Imam Bukhari bahkan menulis dalam bukunya majaa sesuatu yang datang fi ijazati dalam membolehkan khabar wahid. Jadi beliau menulis bab khusus ulama-ulama yang membolehkan ya menerima hadis ahad. Di sini disebutkan ada 15 hadis. Qala Ibnu Hajar al-muradu bil ijazah jawazul amal bihi wal qaulu bi annahu hujjah. Arti kebolehan di sini menurut Ibnu Hajar adalah kebolehan mengamalkannya dan menerima sebagai hujjah. Ya, pengarang dari Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari Fathul Bari yang kita dapatkan pada setiap ahad dibawakan oleh Ustadz Ardawi. Nah itu tulisan dari Ibnu Hajar. Beliau menghabiskan waktu 16 tahun untuk mengarang bukunya yang berjumlah 16 jilid. Jadi hidupnya habis buat itu. Ya, meneliti hadis. Jadi ahli hadis ini jarang. Yang mengerti hadis itu jarang. Sehingga pelajaran yang paling angel mungkin. Pelajaran yang paling susah itu meneliti hadis. Bukunya banyak sekali. Ya kayaknya kalau santri dilihat dari ketersediaan buku kayaknya kurang mendukung. Tapi kalau kita di Al-Azhar, perpustakaannya lengkap. Orang miskin sekalipun bisa pinter. Kalau di Indonesia nggak bisa. Miskin menjadi pinter susah. Karena bukunya sedikit, yang dibaca sedikit. Aksam, bagian khabarul wahid. Khabar wahid ini dibagi 3. Pertama disebut masyhur. Ya, kalau Anda lihat Imam Bukhari itu pasti sampai kepada pencatat ya dari Nabi sampai kepada Imam Bukhari itu rata-rata 5 dan 6. 5 dan 6 orang ya. Contohnya Nabi 7 dengan Nabi. Katakanlah Nabi ini A. A menyampaikan kepada B. B menyampaikan kepada C. C kepada D. D kepada E. E kepada F. F kepada G. Nah itu rata-rata 6 dan 7. Nah bisa dilihat itu. Karena Imam Bukhari lahir setelah abad kedua. Jadi masuk abad ketiga. Jadi kira-kira satu generasi 50 tahun. 20 sampai 50 tahun. Ya, kira-kira generasi. Ada yang lebih panjang lagi. Jadi khobar ahad dibagi 3. Pertama masyhur. Malahu turukun mahsuratun bi aktsar min istain. Yang disebut masyhur diterima dari sahabat 1-2 orang. Tapi sahabat menceritakan pada tabi'in minimal 2. Ya, jadi dalam susunannya A kepada B, B kepada C, C kepada D sampai ke G, sampai ke pencatat hadis. Itu tidak kurang dari 2. Ya, contohnya Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi. Nah,
Abu Hurairah cuma satu, ya kan? Abu Hurairah menyampaikan pada dua orang. Dua orang ini masing-masing dia nyampaikan dua orang lagi. Terus lagi bahwa tabi'in dua orang, tabi'ut tabi'in dua orang, terus sampai kepada Bukhari. Bukhari itu bukan peneliti hadis, dia pengumpul hadis. Pengumpulnya, jadi perawi, bukan perawi dia, mengumpulkan hadis saja, mencatat. Jadi perawinya itu dari A, B, C itu, dari Abu Hurairah, dari siapa, ya. Kemudian sampai ke Ahmad siapa? Sampai ke Imam Bukhari. Yang kedua adalah ajiz, hadis ajiz. Ya. Ajiz itu ma'ala yarwihi aqallu min itsnain. Kalau tadi masyhur itu lebih dari dua, kalau ajiz itu tidak kurang dari dua. Dalam rangkaian ininya, perawinya. Yang ketiga, gharib. Gharib itu adalah hadis yang diceritakan satu, disampaikan lagi kepada satu, disampaikan lagi kepada satu, terus sampai kepada catat. Namanya gharib. Gharib itu aneh, asing. Ya, maka ini contohnya apa? Innamal a'malu binniyat. A'malu binniyat. Sesungguhnya amal dengan niat. Itu hanya diberitakan oleh Umar bin Khattab. Anda cari itu setiap hadis. Innamal a'malu binniyat pasti dari Umar bin Khattab. Namanya munfarid. Ya, yang dengar dari Rasulullah itu cuma Umar bin Khattab. Atau Rasulullah pernah menyampaikan itu hanya kepada Umar bin Khattab. Jadi nggak pernah menyampaikan pada yang lain. Sehingga dari Umar bin Khattab diceritakan banyak orang, jadilah masyhur. Sesungguhnya amal dengan niat. Padahal itu mencakup katanya setengah dari agama. Ya, dengan informasi itu kita dibantu mendapatkan pahala yang begitu besar. Sebab ada kadang-kadang perbuatan saleh, amal saleh yang tidak dikerjakan, tapi amal saja. Niat saja gitu. Ada amal soleh yang tidak konkret terwujud, tapi dengan niat. Ya, contohnya. Kita keluar dari rumah, berniat ngaji. Sampai di masjid, ustadznya nggak datang. Kan tidak terjadi pengajian. Nah, tapi kita sudah dapat poin, niat. Atau Anda sudah daftar haji, ya, belum sampai hari H, panggilan dari panitia haji, kita sudah dipanggil oleh Allah. Kan nggak terjadi itu, tapi sudah ada niat, ya. Jadi niat itu kadang-kadang tidak dikerjakan dapat pahala, kalau bukan kesengajaan. Itu menguntungkan buat kita. Innamal a'malu binniyat. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radatnahu asfala safilin." Sesungguhnya kami menjadikan manusia sebaik-baik makhluk, kemudian kami kembalikan ke titik terendah. Tapi ayat itu dicabut. Illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Padahal keterangannya itu manusia kalau ditakdirkan Allah berumur terus saja, dia akan kembali mundur lagi gitu. Ya, artinya dulu waktu kecilnya itu disuapin, nanti di titik tertentu karena faktor umur disuapin lagi. Kemudian buang air di tempat dulu, ya, nanti akan begitu lagi, lemah lagi. Tapi kenapa ini? Untuk orang beriman dicabut, kecuali orang beriman. Apakah nasib orang beriman nggak begitu juga? Sama kan? Nah, yang beda itu niatnya. Jadi ayat ini kemudian difahami oleh tafsir, apabila masa muda kita diisi dengan ketaatan, apabila saat kita sehat diisi dengan ketaatan, apabila saat kita mampu diisi dengan ketaatan, suatu saat kita tidak mampu lagi. Suatu saat kita tidak sehat lagi. Suatu saat kita tidak kuat lagi. Maka akan disamakan
dengan saat bisa dulu. Nah ini, orang beriman tetap falahum ajrun ghairu mamnun. Maka dia akan mendapat pahala yang tidak pernah putus. Surat At-Tin. Ya, itulah karena niat. Karena dia ada niat. Niatnya berjemaah tapi saya nggak bisa jalan lagi, udah nggak kuat. Contohnya ya begitu. Wa akhbarul ahad. Nah, sekarang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan khabarul ahad. Pertama, hujjatus sahih min akhbari ahad fi masail i'tiqad. Boleh tidak hadis ahad ya dijadikan dasar akidah? Boleh tidak? Bima sabaqa taqriruhu yatabayyan lana anna khabar ahad idza sahha kana hujjatun fi masail i'tiqad. Yang lalu sudah dibahas bahwa hadis ahad itu boleh dijadikan dasar akidah. Tapi tidak semua orang Islam sepakat loh. Ya, karena saya pernah belajar di IAIN, dosen-dosen IAIN juga ada yang begitu. Sehingga orang yang keluar dari IAIN itu sumeh. Menjalankan Islam itu malas. Karena boleh begini begitu. Yang penting niat. Gitu. Sehingga tidak mustahil justru di Fakultas Usuluddin banyak orang yang mengingkari syariat. Nggak sholat. Ya. Tapi mereka disebut kafir nggak mau. Tapi nggak aktif sholat, nggak pernah turun ke masyarakat. Ya. Nah itu pengaruh dari ajaran itu. Yang begitu banyak. Jadi apakah memang disengaja diformulasikan supaya ya males menerima kebenaran Islam? Saya nggak tahu. Tapi yang nampak begitu. Ketika ditangani oleh kajian-kajian, orang semakin giat. Tapi ketika diterima begitu, pengetahuannya begitu banyak, dia malah jadi bingung. Boleh begini, boleh begitu. Contohnya, sholat ya waktu kan bisa nanti. Yuk ke masjid, nggak harus di masjid. Jawab terus itu. Jadi nggak ada seakan-akan tuh banyak jalan gitu. Begini boleh, begitu boleh. Jadi akhirnya begini boleh, begitu boleh. Dia males. Nah itu pikiran-pikiran yang menghantui anak-anak muda. Ya, jadi pertama itu menjadi keyakinan banyak ulama bahwa khabar wahid boleh dijadikan dasar akidah. Waqad haka Ibnu Abdul Bar al-ijma' ala dzalika faqala aktsar ahli fiqh wal athar kulluhum yadinu bi khabari wahid. Kata Ibnu Abdul Bar seakan-akan menjadi ijma', sudah menjadi kesepakatan kebanyakan ahli fikih beragama dengan sumber khabarul wahid. Ya, seperti Anda yang terima suka berita-berita tentang kiamat, itu rata-rata khabar wahid. Ya, tentang dajjal begini, akan begitu, rata-rata hadis ahad. Wa ma taqaddama kalamu Sam'ani wa Ibnu Taimiyah fi anna ma talaqatul ummat bil qabul afadal ilmal yaqini. Kata Ibnu Taimiyah dan Sam'ani, walaupun diterima dari hadis ahad, karena ahadnya ini orang terpercaya, ya, maka boleh dijadikan dasar. Wa kana muhtajjan fi masal i'tiqad, dan dijadikan hujah. Ini oleh seorang pakar Islam, Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, wujubul amal bi khabari wahid, wajib beramal dengan khabar wahid. Wa hadza qaulu jumhuri ummat bal alaihi ijma'u salaf qatibatan. Ini adalah pendapat mayoritas umat, bahkan bisa disebut menjadi ijma'. Yaitu menurut saya. Jadi kalau sampai khabar wahid ini dihilangkan, ya, maka kita kehilangan mungkin sekitar 60% informasi tentang Islam. Hilang. Nah, inilah kemauan orang-orang tertentu yang memang menginginkan orang Islam itu nggak begitu yakin terhadap agamanya. Itu target mereka. Wa inna ma hadatsal khilaf fihi ba'da dzuri ilmil kalam. Sesungguhnya terjadi perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya menerima hadis ahad
ini gara-gara setelah ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang membincangkan Tuhan. Ya, filsafat. Gara-gara ada filsafat. Wa baqiyal khilaf qaulan syadzan li syaradhimi min ahlil bid'ah wa taqaddama isyarat ila adillati dzalika. Nah, ini kebanyakan menjadi keyakinan ahli bid'ah yang menolak ini. Pendapat-pendapat orang yang menentang, ya, menerima hadis ahad. Mauqiful mutakallimin min ifadai khabari ahad lil ilmi. Sikap mutakallimin. Mutakallimin itu ahli kalam. Taqaddamal bayan bi anna ahad khilaful mutawatir. Sudah dijelaskan bahwa ahad itu bertentangan atau berbeda dengan mutawatir. Ahad lawan dari mutawatir. Wa innal mutawatir urifa inda jam'i min usuliyin wal mutakallimin bi annahu ma rawahu jama'atun yastahilu fil adat tawatuhum al-kizbi an mithlihim wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Mutawatir didefinisikan tadi berita yang ditangkap oleh banyak orang, banyaknya berapa nggak disebut. Karena pengertian banyak dalam lugha, dalam bahasa lebih dari dua. Namanya jamak. Tapi kalau dua kan musanna. Ya, kalau dalam bahasa kita lebih dari satu itu jamak. Contohnya Budi dan Joni pergi ke pasar. Nah, setelah itu kata gantinya mereka. Ya kan? Mereka ini banyak. Menurut bahasa Indonesia lebih dari satu itu banyak. Tapi menurut Arab, bahasa Arab lebih dari dua itu banyak. Dua itu belum banyak. Jadi harus tiga minimal. Nah, di sini disebutkan mutawatir itu adalah berita yang ditangkap oleh orang banyak, tapi nggak disebut jumlahnya. Jadi berarti kalau kembali kepada bahasa minimal tiga. Ya, ditangkap oleh 3 orang, lalu 3 orang ini memberitakan lagi minimal 3 orang. Terus minimal. Itu namanya mutawatir. Tapi yang 3 ini orang-orang yang terkenal jujur. Bukan kayak kita. Bohong, bay, ngetuk, bay. Kalau nggak bohong, sakit perut. Ya, kita kan banyak kebohongan kan. Sudah banyak kebohongan. Nanti akan dari waktu ke waktu akan kelihatan. Janji begini belum waktunya sudah diingkari. Janji begini diingkari. Penamaan juga kadang-kadang bohong. Seperti penamaan yang mengkerdilkan menurut saya. Menamakan Nusantara. Nusantara itu kita kenal dari Sabang sampai Merauke itu Nusantara. Tapi kenapa sekarang dikucilkan menjadi nama kota? Ini kan nanti jadi kerok deh. Ya, kalau Banten menjadi besar. Kalau Anda menyebut Banten apa coba? Hah? Provinsi, kalau dulu kan Banten nama kota kan? Banten lama sekarang disebutnya. Tapi sekarang Banten gede, Cilegon. Dari kecil menjadi besar. Tapi kalau Nusantara dari besar menjadi kecil. Kan dulu namanya Nusantara, dari Sabang sampai Merauke itu Nusantara. Kalau ada kata-kata wawasan Nusantara, berarti wawasan pengetahuan tentang Sabang sampai Merauke, gitu kan? Nah sekarang dikecilkan menjadi nama kota, ibu kota. Itu pengecilan. Dari sisi bahasa, sudah ada 1-2 ahli bahasa yang jujur menolak. Pilih yang lain sih. Jangan Nusantara, karena Nusantara itu mengecilkan makna. Ya, itu. Contohnya itu. Jadi perkembangan ini seperti Syam. Syam, nama Syam. Sekarang kan Syria, kecil kan? Ya dulu yang namanya Syam itu luas, termasuk Saudi Arabia. Dulu itu dipecah-pecah oleh Inggris, ada Iran, Irak, namanya Jaziratul Arab. Iran, Irak itu kemudian itu dipecah-pecah. Itu ada kesengajaan. Makanya keputusan cerdas dari umat Islam Indonesia, ya, dia mencetuskan NKRI.
Tetangga seberang kita, Malaysia itu bukan nggak jadi satu, tapi negara pecahan. Ya kan? Beda dengan kita, itu kesatuan. Satu. Anda beli premium di Sabang dengan beli premium di Papua harusnya sama ya. Saya nggak tahu sama apa enggak. Itu bukan perkara yang mudah loh. Menyatukan harga itu nggak gampang itu. Kan yang kita satukan kan cuma 3. Bangsa, bahasa, tanah air ya. Tanah air itu. Sumpah Pemuda. Penyatuan harga itu bukan sesuatu yang mudah. Di sumbernya dari mana tuh, harganya berapa? Semua sama. Itu nggak gampang. Coba kalau diambil alih sama swasta, harganya beda-beda. Nah itu ya. Jadi yang kedua, mauqiful mutakallimin min ifadhi khabari ahad fi masal i'tiqad bina'an ala ma sabaqa faqad dhahaba katsirun minal mutakallimin minal mu'tazilah wa katsirun minal asy'ariyah wa ghairihim ila anna khabar ahad innama yufidhu dzan dunal ilmi. Kata Mu'tazilah dan kebanyakan Asy'ariyah yang sekarang ramai menjadi keyakinan orang awam ya, bahwa khabar ahad ini dzan. Dzan itu namanya spekulasi, bisa salah, bisa benar. Tapi kalau menurut manhaj salafus saleh, khabar ahad asal pemberitanya ini bisa artinya kompeten, itu menjadi yakin. Ya, apalagi Rasulullah kadang-kadang membicarakan sesuatu kepada orang tertentu saja. Jadi Rasulullah pernah berbisik pada sahabatnya, sesungguhnya seseorang masuk surga itu karena kemauan Allah. Jadi bukan karena amal. Ya Rasulullah, begitu ya? Iya begitu. Boleh saya beritakan pada semua orang? Jangan. Jadi ada berita-berita rahasia yang oleh Rasul disampaikan hanya orang tertentu saja. Di antaranya Hudzaifah. Jangan kau beritakan pada semua orang. Kalau kau beritakan pada semua orang, nanti mereka yattaqilun, pasrah. Tidak giat lagi. Waduh, percuma kalau begitu. Rajin ke masjid kalau nasibnya buruk, tidak beruntung, jojong bae manjing neraka. Orang akan begitu. Ada lagi yang berpendapat lain. Yang penting kita tidak ingkar pada Islam. Salat, Taurat, atau perkara lain. Katanya. Pasti manjing surga. Mana itu ada kata-kata, wong Islam pasti manjing surga. Itu begitu. Sehingga dia terbuai oleh kata-kata itu, sehingga malas mau beramal soleh. Sholat sekenanya, ya, dan amal lain sekenanya. Itu karena terpengaruh oleh itu. Yang baik kemarin sudah disampaikan, yaitu 50-50. Menghadapi sesuatu berhasil atau tidak, sebaiknya kita tempatkan 50%. Jadi maksudnya begini, kalau Anda ditanya berapa persen kemungkinan Anda masuk surga? Kalau jawabannya tidak 50%, ini akan goyah. Contohnya orang jawab, waduh, kalau dilihat dari situ sih 10% saya. Lemes nantinya. Ada lagi yang jawab, saya kemungkinan masuk surga 99,99%. Itu terlalu pede. Wis lah, ora usah rajin-rajin, pasti manjing surga. Itu jelek jadi. Tapi kalau 50-50, biarpun kita muslim, kalau Allah mau bisa kita masuk surga. Kita hati-hati. Bukan kelebah orang benar. Makanya ini ada khauf dan roja yang berimbang. Khauf, takut, roja, berpengharapan. Naroknya harus tepat. Kalau kepada yang sudah tua, yang udah kurang ini, kurang itu, udah minus, sebaiknya lebih dominan roja. Kepada orang yang tenaganya kenceng, khauf, seperti anak muda. Awas sih aja gegabah, harus begitu. Ya. Tapi kalau salah taruh, kita mengunjungi teman kita yang sakit, waduh, kita gitu kan, banyak.
Lah salah bapak pengen mau rajin, tambah sok dia. Awas Pak, bukan mancing neraka doang. Waduh, udah sakit digituin pisan. Ya. Jadi itu harus tepat. Jadi kepada yang sudah serba kurang, kita harus memberikan banyak harapan. Sing sabar sih. Wis menawa bae ya. Beruntung menawa bae. Aja putus asa. Walatai asu. Jadi harus banyak begitu. Ya, lebih banyak ngerem, tuh kan? Nah, itulah kesimpulan dari apa yang kita baca. Jadi singkatnya, umat Islam itu berbeda pendapat, tapi menurut manhaj salafus salih, khabar ahad ini asal diberitakan oleh orang yang berkompeten dan kredibel, itu harus diterima dengan yakin. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan ya. Tentang tauhid yang diberitakan lewat ahad. Contohnya apa? Ya contohnya melihat Allah di hari kiamat. Dia contoh-contoh hisab. Ya tapi Quran itu tidak begitu gamblang. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, mengenai melihat wajah Allah. Sebab ini hadis-hadis tentang akidah itu memang nanti akan menimbulkan kita rada berspekulasi. Contohnya nanti Allah akan menjelmakan dirinya seperti tubuh manusia. Kalau Allah harus memilih bentuk, maka bentuk manusialah yang dia jadikan contoh. Ini dipandang oleh banyak ahli hadis, apa beneran apa enggak, apa ini hanya ingin memuji kita, bahwa bentuk makhluk yang terbaik adalah bentuk kita. Saking hormatnya, sampai matinya pun dimandikan. Kan kita mati kan mau ditanam. Kenapa harus dimandikan, dikasih wangi-wangi? Kan bakal busuk. Dikasih kainnya rata-rata baru ya, kalau kita mah. Kenapa orang yang meninggal itu harus dimandikan, padahal mau ditanam, bukan mau kondangan? Kenapa harus diwangi-wangi? Kenapa harus disolati? Ini salah satu bentuk penghormatan Allah. Walaqad karramna bani Adam. Yang satu begitu. Yang kedua, dari sisi manusia, tubuh kita ini pinjeman, titipan. Ya, titipan Allah. Maka kita kembalikan dalam keadaan wangi. Anda lihat bayi yang begitu lahir, nggak ada baunya. Ya, apa yang kita rasakan bau dari orang gede, itu di bayi nggak ada. Bahkan kotorannya pun nggak bau. Maksudnya baru datang dia wangi. Maka saat kita ngembaliin, sudah meninggal jasad kita, diwangiin. Karena kembali pada Allah. Nah itu khobar wahid. Dan rata-rata lah gitu. Rata-rata yang berasal dari hadis tentang hari kiamat, itu khobar wahid. Karena Rasulullah memberitakannya rahasia. Nanti akan begini, malakun jabbarun, nanti akan ada orang yang otoriter, setelah itu begini. Itu kebanyakan khobar wahid, bukan mutawatir. Mutawatir sedikit sekali. Apa di antara hadis mutawatir? Hadis mutawatir itu contohnya saat Rasulullah di Arafah. Ya wong yang saya banyak waktu di Arafah. Perhatikanlah, aku berpesan 3 hal. Pertama, jangan menumpahkan darah. Kecuali dengan hak. Kita tidak boleh melukai sesama kita. Yang kedua, jangan jatuhkan kehormatannya. Menghina, mengejek, melecehkan tidak boleh. Yang ketiga, tidak boleh mengambil hartanya kecuali dengan ridho. Ya, begal, mencuri, copet nggak boleh. Tapi minta boleh, keikhlasan dia. Saya kasih. Nah itu pesan Rasulullah. Itu disaksikan banyak orang. Nah maka derajatnya mutawatir. Ya kita harus banyak belajaran dulu hadis. Ini paling
Paling males sebenarnya. Hadis dan falak. Orang payu. Nyepaleng, ngajinya paleng itu. Tapi setelah dikuasai nggak laku gitu. Nah, kita sisihkan untuk tajwid. Ini katanya nih, Dr. Aiman Rusdi Suwaid ini mempunyai sanad emas sampai ke Rasulullah SAW. Dia berguru dari banyak orang ini. Jadi saudara, Anda mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu ada sanadnya. Nah kita sanadnya acak, mbu. Gurunya siapa, mbu? Wakeh. Tapi kalau beliau ini dicatat semua. Semuanya ada talinya. Sampai ke Nabi Muhammad. Kalau di banyak. Dan salah satu mu'alim di Darul Hufaz juga punya sanad. Jadi dia belajar sama guru itu memberitahukan saya dari sini, terus saya sampai panjang. Sehingga begitu keluar dia dikasih catatan, dicantumkan nama dia. Ya, kalau orang bertanya pada saya, Sira bisa macam mengkono sing di, waduh, siapa ya? Ya taunya cuma guru pertama. Kalau saya kan Ahmad Safiullah. Ahmad Safiullah sing siapa? Embo. Nggak tahu lagi. Gitu kan? Kalau kita kan nggak nyatet. Tapi kalau tarekat saya punya. Saya punya justru catatan tarekat. Saya berguru dengan Kiai Muhaimin. Kiai Muhaimin, Ki Asnawi Caringin. Terus saja ada. Sampai ke Syekh Nawawi. Tapi itu tarekat lah ke gunani. Malah disebut bid'ah. Tapi lumayan buat nakut-nakutin. Jadi suatu saat orang berdesak-desakan untuk masuk melihat makam Ki Asnawi Caringin di Labuan. Gak ada yang boleh. Karena kuburannya di sini, orang hanya boleh di luar bangunan. Saya minta izin. Saya harus boleh, karena saya muridnya. Loh, dari mana asalnya kamu muridnya? Maksudnya saya memang ngerjain. Beritahu pada penjaganya saya muridnya. Saya diinterogasi. Dari mana gitu? Saya dari Kiai Muhaimin. Kiai Muhaimin punya guru Asnawi Caringin. Oh, dikasih masuk sama dia. Oh, laku saya bilang. Di sini laku. Ya, jadi Kiai Asnawi Caringin dari mana sampai ke Syekh Nawawi. Cuma catatan itu saya nggak pelihara lagi. Tadinya ada. Kita lanjut. Salah satu sebab kita harus belajar tajwid karena supaya terhindar dari lahnu. Nah, lahnu itu salah baca. Ya, salah baca itu katanya ada yang bisa dimaafkan, ada yang parah. Ya, merusak makna. Nah, ini yang parah ini. Kalau yang sedikit nyerempet-nyerempet karena kurang seperti kita kan. Kita bukan orang Arab, lidahnya bukan Arab. Apalagi belajarnya sudah berumur, susah. Ya kan? Tapi sebenarnya dididik tuh bisa. Jadi saya percaya kita ini mendidik anak telat. Mendidik anak telat. Ya, contohnya cucu saya, dari kecil lahir tuh diajarkan bahasa Inggris. Sampai kesulitan bahasa Indonesia. Nah, saya sebagai kakeknya ragu, apa iya tah bahasa Inggris itu fasih? Saya uji dengan guru bahasa Inggris yang lain. Wah ini mau udah pinter ini. Fasih ini. Nah, saya berandai-andai. Kalau anak saya dari kecil dulu diomong bahasa Arab, wah pasti ini. Jadi ternyata kita telat. Terlalu leha-leha gitu. Ya, terlalu banyak waktu dibuang gitu, buat anak kita. Jadi supaya mungkin, supaya dia terampil itu harus dididik terus. Nah yang terjadi, yang berhasil adalah orang Jawa. Orang Jawa Tengah. Kemanapun mereka pergi, anak-anaknya tetap berbahasa Jawa. Dan fasih lagi. Ya,
Ke Lampung tetap Jawanya dibawa, bahasa Jawa. Ke Medan tetap berbahasa Jawa. Jadi dia bicara dengan anak-anak itu gara-garanya gitu. Kita tidak berhasil mewariskan bahasa karena kepada anggota keluarga kita tidak didik. Seperti tidak berhasilnya kebanyakan orang sini. Orang asli sini. Ketika turun pada anaknya udah nggak bisa berbahasa Jawa. Tapi orang Jawa Tengah berhasil. Ya, mendiktekan itu pada anaknya. Sebab dia manggil, bicara dengan bahasa Jawa. Nah, orang sini nggak berhasil. Makanya sampai orang Bojonegara itu membuat kelompok penutur bahasa Jawa. Jadi dia buat itu, komunitas. Karena banyak anak muda sini sudah malu berbahasa Jaseng. Serius, udah jarang kita dengar orang bicara ngomong begitu. Ya kan? Padahal orang sini asli. Nah ini, jadi ada lahnul jali, ada lahnul khafi. Lahnul jali contohnya ketika kita membacakan suratul Fatihah, ya. Siratal ladzina an'amta, yang seharusnya an'amta, tak dibaca tu. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Nah, itu sudah salah. Parah itu. Sebab an'amta itu artinya engkau kepada Allah, jalan orang yang telah engkau beri nikmat. Ini gara-gara A dibaca U, ekstrim berbeda. Jalan orang-orang yang telah aku beri nikmat. Aku, bukan Allah. Ini parah. Ya, begitu juga kata di sini mengucapkan fakassarakum. Fa itu kan menempelkan ujung lidah ke gigi atas. Fakassarakum, tapi dibacanya sin. Fakassarakum, kalau fakassarakum, kami memperbanyak kalian. Kami memperlihatkan jumlah banyak kalian. Tapi kalau kassarakum pakai sa, kami memecah kalian. Jadi, memecah, memporak-porandakan. Nah, itu kan sudah ya, benturan ekstrim itu. Begitu juga kata asa. Fa'asa rabbahu thumma taba. Asa artinya maksiat. Gara-gara salah baca, dibacanya asa. Asa ini artinya semoga. Asa rabbukum ayyarhamakum. Nah ini salah, ya, salah parah. Atau membaca bismillah, tidak baca hi, tidak baca i. Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya. Bacanya salah. Nah ini penting buat kita. Begitu juga mengucapkan su'al azab, azab yang buruk. Tapi gara-gara dibaca tidak fase, su'ul adab, dikiranya kurang ajar. Su'ul adab kan kurang ajar. Jadi menurut hemat saya, yang sangat menentukan orang salah apa enggak, itu kebanyakan karena enggak ngerti isinya, enggak ngerti maknanya. Jadi kalau kita ngerti maknanya, akan terbantu. Ya, ketika kita menghadapi An-nasu fi hadzal amr musyaddid wa mutasahil. Wa hatta yakunu kalam daqiqan fa inna manufariqu bain yali. Orang dalam menghadapi ini ada yang mutasyadid, ada yang strength, ya, artinya kuat. Ada yang meremehkan dalam soal makhraj. Yang pertama makharijul huruf al-itizam biya wajib. Makhraj huruf itu harus diucapkan semua orang. Tapi kan tahsin itu bakat. Tapi kalau makhraj tajwid harus. Semua orang harus membaca Quran secara tajwid. Tapi kalau tahsin hanya orang tertentu. Karena dia pandai melantunkan. Ya, kalau tahsin itu seni. Lebih kepada bakat. Jadi tanpa mengucapkan bahasa Arab pun dia nyanyinya merdu. Nah, jadi tinggal diarahkan saja. Sama dengan orang musyrik. Ya, dia serombongan dengan teman-temannya mendekati Nabi
ketika dilantunkan azan, dia azan, tapi azannya untuk ngejek. Ternyata Allahu Akbar didengar oleh Nabi merdu. Nabi tidak marah, padahal dia mengucapkan azan itu untuk ngejek. Rasulullah nanya, merdu amat. Sini. Itu tuh, dipanggil. Lalu dielus, mukanya dielus. Sini. Kamu merdu amat sih. Jadi mukanya diusap. Kata si perawi ini yang menjadi korban usapan Rasulullah. Saya tadinya benci banget. Tiba-tiba kok saya cinta pada Rasulullah. Nah, oleh Rasul malah dijadikan muadzin. Ayo azan, kamu merdu sekali. Senang dia. Karena dihargai kan. Nah, itulah ya. Jadi itu bakat. Jadi kita punya anak, punya talenta masing-masing. Kalau kita pandai meneliti, maka talenta anak kita itu warisan dari Allah, anugerah Allah. Yang kalau kita bisa ya pas dengan pendidikannya, dia akan jadi. Tapi sayang banyak di antara kita kurang perhatian. Karena kebanyakan orang anak pinter ditandai dengan cerewet. Banyak nanya. Paleng, takon bae. Sementara budaya NU, saya ini guru-guru saya, nggak mau ditanya. Saya kan menghadapi 2 periode. Periode di Katolik, sama-sama di asrama. Kalau sebut kita pondok pesantren. Saya nyantri di Katolik. Setelah itu pindah ke pesantren. Kalau guru Katolik ditanya, pasti ada yang bisa dijawab, ada yang enggak kan. Namanya orang kan terbatas. Kalau dia nggak bisa jawab, tunggu ya, Bapak akan cari info lagi. Tunggu nih, PR buat Bapak nih. Bapak akan belajar lebih banyak. Ya begitu. Selalu ditanya, jawab. Ditanya, jawab. Beda dengan ustadz. Ya, kalau ditanya, dia sebenarnya nggak bisa jawab. Kenapa sih dia nggak merasa cukup mengatakan saya nggak tahu ya, saya mau cari tahu dulu. Dia nggak mau begitu, gengsi. Sire takon bae katanya. Kebanyakan takon bae sing wingi bae durung dikawang. Nah, itu sebenarnya untuk menutupi kekurangan diri. Nah, kalau saya sudah mengalami begitu, saya nggak nolak. Setiap ditanya, saya selalu simpen. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa saya tunda. Nah, demikianlah hadirin. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ada pertanyaan sebelum tutup? Cukup ya? Semoga kajian kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetap berkenan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita masa depannya cerah, penuh berkah, serta ditakdirkan Allah menjadi hamba-Nya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.